Berjumpa lagi dengan saya, saudara. Semoga Anda berbahagia dan saya juga berbahagia. Berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Kita masih tetap membahas dalam kitab Wahyu. Wahyu secara historis ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 90 sampai ke 100 di masa pemerintahan Kaisar Domitian. Kaisar Domitian adalah anak dari Kaisar Nero, dan Nero adalah anak dari Agripinas, dan Agripinas adalah cucu daripada Kaisar Agustus, di mana waktu Kaisar Agustus itu Tuhan Yesus lahir. Saudara, di dalam kitab Wahyu banyak sekali hal yang menarik dan perlu kita ketahui, perlu kita pelajari bersama, karena di situ memuat rahasia-rahasia besar, nubuatan-nubuatan besar. Dengan banyaknya dan pentingnya nubuatan itu, suatu ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh Domitian. Di Pulau Patmos inilah Yohanes mendapat penglihatan. Yohanes menuliskan apa yang dilihatnya. Di sini nampak sekali bahwa kitab Wahyu itu bukan buah karya daripada Yohanes. Yohanes cuma menuliskan apa yang telah diterimanya. Karena itu memang perintah Tuhan untuk menuliskan. Setelah menulis surat kepada 7 jemaat, Yohanes melanjutkan penulisannya di dalam pasal 5. Yohanes melihat suatu kitab yang di dalamnya tersembunyi rahasia besar yang harus diketahuinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab itu, karena kitab itu termeterai. Tidak ada seorang pun, tidak ada malaikat di langit, di bumi, atau di bawah bumi yang bisa membuka materai itu. Dan kalau sampai materai itu tidak terbuka, bagaimana celakanya? Saudara, selanjutnya Yohanes menangis. Yohanes menangis terseduh-seduh. Dalam Wahyu 5 ayat yang keempat. Yohanes menangis karena betapa besarnya, betapa dalamnya isi kitab yang termeterai itu. Dari Wahyu 5 ayat yang ke-5 dikatakan, maka anak domba Allah itulah yang bisa membuka materainya. Hanya anak domba Allah itulah, yaitu Yesus Kristus lah, yang bisa membukanya. Mengapa demikian? Karena mengapa Yohanes sampai menangis? Karena kalau kita melihat kitab Wahyu ini berisi, yang pertama adalah tentang pribadi Yesus dan hubungannya, implikasinya bagi kehidupan kita sekarang ini. Yang kedua adalah rencana Yesus Kristus, sang anak domba itu ke depan, tentang masa depan kita kelak. Berikutnya dari kitab Wahyu itu berisikan tentang pengadilan Tuhan Yesus, pengadilan di mana Yesus sebagai hakim dan status anak-anak Tuhan. Dan berikutnya posisi kita. Karena berikutnya membahas tentang kerajaan Allah yang 1000 tahun. Posisi kita, posisi anak-anak Tuhan, posisi pengikut-pengikut Kristus ada di mana? Jadi poinnya jelas. Yang pertama tentang pribadi Yesus. Yang kedua tentang rencana Yesus untuk kehidupan umat Tuhan. Yang ketiga tentang pengadilan Kristus. Yang keempat adalah kerajaan 1000 tahun.
Oleh sebab itu Yohanes menangis terseduh-seduh. Saudara, sudahkah kita juga menangis seperti Yohanes ketika ingin mengetahui rahasia besar tentang kitab yang termeterai itu? Sudahkah kita menangis untuk memahami? Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk memahami isi Alkitab yang setiap hari kita pegang, yang setiap hari kita baca? Sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Saudara, sistem konvensional telah berubah menjadi sistem digital. Sudahkah gadget saudara berisi tentang firman Tuhan sehingga di mana saja, kapan saja saudara bisa membacanya, saudara bisa membacanya? Saudara, suatu ketika Paulus menangis. Paulus berusaha. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang 10 Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga aku bisa mengenal juga tentang sehingga aku bisa dibangkitkan juga di dalam kematian. Saudara, seperti Yesus katakan begitu. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Paulus berusaha keras. Dan di akhir hidupnya, Paulus menulis surat kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku. Tetapi suatu mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku. Tetapi tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepadamu. Dan kepada orang-orang yang percaya. Tidak hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Suatu mahkota yang disediakan, yaitu mahkota kehidupan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saudara, sangat luar biasa. Sangat luar biasa betapa kehidupan umat-umat Tuhan itu dijamin oleh Tuhan sampai kekekalannya, sampai ke surga. Sehingga saudara, di dalam perjanjian lama itu Daud menuliskan, karena ketika itu saudara, ada kerinduan yang besar dari Daud untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa maju ke rumah Allah. Mazmur 42 ayat yang ke-5 katakan. Ke-5 dan ke-3 Mazmur 42 katakan. Mazmur yang ke-5 katakan. Betapa gundah hatiku. Aku ingin lari mendahului kepadatan manusia, maju ke rumah Allah. Ada satu kerinduan yang besar. Ada satu kerinduan yang besar dari Daud untuk maju mendahului orang-orang yang berduyun-duyun untuk maju ke rumah Allah. Saudara, Daud rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saat sekarang, rindukah saudara untuk bisa senantiasa bertemu dengan Tuhan, senantiasa di mana saja dan kapan saja saudara bisa membaca firman Tuhan? Roda zaman semakin berubah, semakin maju, semakin maju. Mari kita juga semakin maju untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan surga di bumi
Dapatkan surgamu di bumi dan kelak di masa kerajaan 1000 tahun. Tuhan berkati.